"Oh jangan di-spill dong semuanya, nanti untuk persiapan di sidang." Udahlah makin kita spill makin takut tuh Sarah. Makin kita spill makin khawatir di sana kan. Karena ini Jakarta Bung ya kan. Ya, bukan Solo kan. Jadi ini juga ditonton oleh banyak orang sehingga sederhana. Kalau asli lurus dan tidak berbelit-belit. Kalau palsu belok-belok berbelit-belit. Hari yang ke-14 setelah P21 dalam tanda kutip diumumkan dalam tanda kutip oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin, dan ternyata sampai hari ke-14 yang menurut aturan harus sudah ditentukan, sudah dilakukan penyerahan barang bukti dan kemudian juga penyerahan tersangka, tidak terjadi. Ini memang menginjak Juni 16 Juni, tetapi jangan lupa pagi nanti itu hari libur. Jadi tidak mungkin juga, dan sampai hari ini sependek pengetahuan saya atau sepanjang pengetahuan saya itu belum ada yang namanya panggilan, surat panggilan kepada tersangka, baik kepada Mas Roy maupun kepada Dr. Tifa. Jadi artinya apa yang digembar-gemborkan Termul sebagai sudah pasti P21 berdasarkan hitungan kami itu tidak terjadi. Kami, saya pribadi terutama, tidak dalam rangka optimisme penuh bahwa P21 pasti tidak terjadi, tetapi fakta mengatakan hingga hari ini kita duduk belum ada yang namanya pengumuman tentang P21 itu. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imanuddin pun dia tidak mengatakan P21. Dia mengatakan bahwa tidak diminta lagi memenuhi kelengkapan berkas yang sudah disampaikan. Itu saja. Nah, karena itu untuk membahas bahwa sampai hari ke-14 belum ada juga penyerahan tersangka dan barang bukti, maka di samping saya ada Abdul Ghafur Sangaji. Oke. Jangan lupa ya, staf saya kadang-kadang spelling nama sembarangan. Abdul Ghafur tuh A B bukan A, Abdul. Abdul biasa A B D U L. Ghafurnya G A F U R. Enggak ada Ghafur, enggak ada Ghafur ya. Ghafur, bukan Ghafur ya. Ghafur. Si Termulnya itu Ghafur. Ya, Ghafur. Ghafur tuh G A F U R ya, bukan G H A F U R. Kita bareng-bareng terus spelling nama aja salah ya kan. Kemudian Sangaji S A N G A D J I. Ya, betul. Sangat G ya. Jadi jangan sekali lagi salah. Karena saya termasuk orang yang paling kesal kalau kemudian spelling nama orang bisa salah padahal orangnya cuma di samping kita aja. Ya. You are not professional kalau begitu caranya ya. Abdul Ghafur Sangaji. Nah, berikutnya adalah Komjen Pol Purnawirawan Polisi Oe Groseno. Nah, ini Ugroseno. Oke, Oe Groseno. Bukan malam nih, pagi sudah. Dini hari sudah lewat 16. Ya, oke. Sekarang pertanyaan pertama akan saya sampaikan kepada Abdul Ghafur Sangaji. Apa yang bisa Anda komentari bahwa sampai hari ke-14 dari pengumuman atau pernyataan yang diyakini oleh para Termul dari Kombes Imanuddin tanggal 2 Juni yang lalu bahwa sudah P21 menurut tafsir Termul, padahal Kombes Imanuddin tidak mengatakan, tidak lagi disuruh melengkapi berkas intinya yang dinyatakan. Nanti saya akan lihat HP saya dan kemudian menyebutkan kembali apa yang disampaikan Imanuddin. Tetapi sebelumnya silakan Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Bro, izin Pak Ugro. Sebenarnya pertanyaan ini yang harus melakukan pengkajian itu Bang Refli ya. Coba karena Bang Refli ini sebagai host ya kan, dia nggak mau melakukan pengkajian dulu, dia serahkan ke saya gitu. Padahal sebenarnya Bang Refli udah tahu juga jawabannya gitu. Cuman nggak seru kayak Pak Ugro. Host kemudian langsung menjawab gitu kan gitu. Tapi oke, Bang Refli.
Jadi sebetulnya tanggal 2 itu karena ada pertanyaan dari seorang wartawati ya, yang kemudian membuat Pak Kombes Imanuddin harus menjawab pertanyaan gitu. Kalau kita lihat jawabannya itu kan ini kayaknya yang ini udah datang nih, belum ya? Kayaknya bintangnya udah datang nih. Nah, firasat saya benar kan? Ini baru mau dimulai Mas Roy. Ternyata saya Oke. Oke. Jadi Bang Refli, sebenarnya jawaban Pak Imanuddin itu tidak memberikan kepastian terkait dengan P21. Kalau hari itu betul-betul Polda sudah menerima kepastian terkait P21, maka jawaban dari Polda itu akan seperti pada saat penetapan tersangka. Ada berkas di depan, kemudian dengan gagah, dan kemudian dengan tegas, penyidik akan mengatakan bahwa berdasarkan surat P21 yang kami terima dari kejaksaan pada tanggal sekian dengan nomor P21-nya sekian-sekian, meskipun suratnya nggak usah ditunjukkan, tapi kan jadi referensi, ya kan? Dan pada hari ini kami akan mengumumkan bahwa berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap dan sudah ditentukan kapan jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti atau kita sebut tahap 2. Itu kalau benar. Itu kalau benar-benar P21-nya sudah ada gitu loh Bang Refli ya. Makanya kemudian jawaban dari Kombes Imanuddin itu sebetulnya itu memberikan sinyal bahwa pemberkasan ini sebenarnya belum selesai. Tetapi kemudian diterjemahkan oleh para termul-termul itu seolah-olah ini udah P21. Dan kalau udah P21 berarti tiket menuju ke penuntutan itu sudah didapat gitu loh. Nah, kalau kita bicara P21 itu adalah selembar kertas yang itu kalau dalam bahasa saya adalah tiket menuju pengadilan. Sepanjang tiket itu belum ada, berarti perkara ini belum bisa beralih dari penyidik kepada penuntut umum. Jadi syarat untuk perkara ini naik ke pengadilan adalah harus ada pelepasan tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum melalui yang keluarnya namanya P21. Dan ketika P21 itu sudah didapatkan Bang Refli, secara hukum berarti berakhir kewenangan penyidik, beralih menjadi kewenangan penuntut umum, dan tahap pra penuntutan selesai. Kita menuju ke tahap penuntutan. Karena di dalam hukum acara pidana kan ada dua tahap yang sangat krusial. Tahap pertama yang disebut dengan tahap pra penuntutan, yaitu koordinasi penyidik dan penuntut umum yang kita sebut bolak-balik berkas itu. Dan ketika bolak-balik berkas itu selesai dengan keluar P21, maka kemudian akan naik kepada tahap kedua, yaitu tahap penuntutan. Yang tahap penuntutan itu akan dimulai dengan surat dakwaan. Nah, saya sampai hari ini melihat bahwa ini kita sudah hari yang ke-14 ya, Bang Refli ya. Kalau kita berpatokan dari pernyataan Imanuddin. Iya, betul. Hari ke-14 dari perhitungan kita ketika pernyataan Kombes Imanuddin, Pak Imanuddin itu ditafsirkan berarti sudah P21. Ya. Nah, ya. Ini sudah hari ke-412. Sekarang 12, ya. 412, tetapi sama sekali juga kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan posisi berkas. Bukan posisi para tersangka, tidak. Posisi berkas para tersangka atau para pejuang-pejuang ini sebenarnya statusnya gimana gitu loh. Ya kan? Sudah dilimpah. Tapi ketika sudah dilimpah, apa jawaban jaksa? Ini yang belum kita dapatkan jawabannya. Karena prestasi penyidik dalam melaksanakan suatu penyidikan dalam konteks menangani perkara tindak pidana itu adalah pada keluarnya namanya P21. Tiket itu harus didapat dulu. Karena tiket itulah menjadi penilaian jaksa terhadap kinerja daripada penyidik. Sayangnya sampai hari ini, Bang Refli, kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan tiket itu. Apakah tiket itu sudah keluar ataukah jangan-jangan memang itu masih bahasa yang belum memberikan kejelasan dan kepastian hukum gitu. Padahal penyidik sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau memang P21 sudah keluar, saya kira juga pasti akan diumumkan secara tegas, benderang, tanpa lagi ada tafsir-tafsir lain. Tapi karena
saya lihat mungkin Pak Kombes Iman Imadudin pada saat menjawab itu, ya sudahlah karena sudah ditanya ya saya katakan aja bahwa tidak ada lagi pemenuhan petunjuk gitu. Tapi tidak ada sama sekali pernyataan yang membuat perkara ini terang benderang dari sisi administrasi penanganan perkara pidana bahwa perkara ini sudah ada tiket P21-nya. Ya. Dan kalau tanggal 2 itu kita jadikan sebagai tanggal rujukan di mana para termul-termul itu yakin bahwa sudah P21, maka berdasarkan internal kejaksaan yang dipedomani oleh kejaksaan, itu batas waktu paling lambat adalah 14 hari. Berarti hari ini adalah hari terakhir untuk penyerahan tahap 2. Ya. Tetapi yang saya dapatkan tadi, saya juga udah ketemu dengan Mas Roy. Ini Mas Roy juga ada di sini, ya kan? Bang Refli sebagai salah satu koordinator dari tim Troya, ya. Itu kan juga tahu bahwa surat itu kan belum ada di tangan gitu. Berarti kalau surat itu belum ada di tangan, ya berarti memang P21 itu belum ada. Itu hanyalah narasi-narasi yang tidak legal, tidak formal, ya, karena tidak bisa dibuktikan dengan surat. Ya, kita menegakkan hukum pidana tentu basisnya lagi-lagi adalah pada administrasi. Sepanjang administrasi itu tidak ada, berarti secara legal formal perkara ini statusnya belum dinyatakan P21 oleh penuntut umum. Seperti itu, Bang Refli. Ya, sobat era sekalian ya, ada komentar katanya masalah ini nggak penting lagi, yang penting MBG. Jadi semuanya penting ya, karena bagaimanapun kami sedang membela klien kami, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, sehingga MBG itu porsinya masing-masing ya. Jadi kita tanyakan kepada mantan penyidik nomor 2 di Republik Indonesia. Mas Roy boleh bergabung sekarang, tapi babak kedua juga boleh. Jadi babak kedua kayaknya lebih seru nanti. Kita pakai taktik 2 babak, ya kan? Oke. Kita Pak Ugro Seno dulu. Oke, silakan. Pak Ugro. Terima kasih Bang Refli, Mas Gafur, Mas Roy, kawan-kawan sekalian. Jadi saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Bang Gafur tadi. Jadi saya hanya mencoba menyikapi apa yang selalu dikatakan oleh pendukung-pendukung yang tidak jelas tadi. Kalau saya jelaskan nanti saya juga tambah nggak jelas. Lebih bagus saya katakan tidak jelas. Jadi selalu katakan, wah ditahan. Apa sih definisi penahanan seperti itu, ya kan? Jadi berkas perkara kalau sudah dilimpahkan kepada jaksa, pelimpahan pertama itu berkas perkara tidak bisa dibongkar-bongkar lagi kecuali sesuai petunjuk jaksa, peneliti. Jadi kebiasaan dulu memang saya sampaikan, ini kan untuk edukasi pada masyarakat, Mas. Biasanya kalau berkas sudah lengkap, dinyatakan P21, nah nanti pihak tersangka misalnya akan diserahkan hari Jumat gitu ya. Misalkan. Ya, misalkan nih hari Jumat itu hari Kamis diundang. Tapi seolah ditahan 1 malam di kantor polisi. Itu tidak boleh lagi. Jadi itu hanya pelimpahan tanggung jawab. Jadi jaksa sudah punya namanya apa ya, salinan yang disimpan, dokumen yang sudah disimpan di kejaksaan. Jadi kalau berkas perkara yang nanti dilimpahkan pelimpahan tersangka, terus kemudian ada lampiran lagi surat penahanan, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Dalam KUHP tidak ada aturan seperti itu. Jadi kalau dari awal ditahan ya tidak ditahan sampai berkas itu nanti pelimpahan tahap kedua. Ya. Jadi itu yang bagi para termul nanti diketahui, jangan saya naik sendiri mengatakan, wah ditahan nanti langsung sidang gini-gini. Ya. Itu aturannya di hukum acara pidana saya pelajari di pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 ya, itu tidak saya temukan ya. Jadi memang berkas perkara yang dengan dasar laporan Pak Jokowi ini ya kan, yang jelas sudah sering kita bicarakan ya, RJ-nya sudah, SP3 surat perintah penghentian penyidikan sudah, surat apalagi pencabutan perkara sudah ada. Ya kan, perkara ini seharusnya sebaiknya pihak kejaksaan memberikan petunjuk segera digelar aja di Polda Metro, mengambil sikap, ya kan, mengambil sikap karena dengan fakta-fakta, bukti-bukti formil dan material, perkara ini sudah
sangat sulit untuk maju ke pengadilan. Kenapa? Karena sudah RJ dan sudah SP3. Nah, biar ada kejelasan nanti, semua tidak bertanya-tanya lagi, oh ini perkara tersangka bisa dikeluarkan dulu, yang lain diperbarui lah. Laporan polisinya kan harus diperbaiki. Nah, apakah Pak Jokowi mau membuat laporan baru? Silakan. Ya kan? Tapi laporan baru apakah bisa diproses? Ya nanti dulu, kan gitu. Ya, jadi jangan sampai yang sering dikatakan RJ itu hanya permintaan maaf beberapa tersangka. Yang minta maaf itu tidak jadikan tersangka loh. Aturan itu diatur di mana? Di KUHP juga tidak diatur, di KUHP juga pasti tidak ada, ya, di pedoman Kejaksaan RI juga tidak ada, ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan masyarakat ke depan nanti, masyarakat Indonesia khususnya bisa melek hukum, tahu aturan yang ada, jangan lagi menggunakan pola-pola seperti penanganan saat kita menggunakan KUHP Undang-Undang 8 tahun 81. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya memang kalau kita mau lebih jeli, soal hari-hari ini memang misteri. Kadang-kadang di undang-undang tidak di state secara jelas, secara precise gitu ya. Tapi kita harus berpatokan pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Karena itu melarut-larutkan sesuatu yang katanya sudah lengkap, kemudian ada ketidakjelasan selama 14 hari ke depan, itu adalah hal yang aneh. Kalau misalnya dianggap sudah lengkap, ya seharusnya P21 itu tidak tertahan. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian P21-nya tidak jelas. Nah ini ada hal-hal yang barangkali kita bisa garis bawahi. Berkali-kali kita mengatakan secara formil kasus ini sudah cacat, secara material lemah, dan secara politik. Nah, jadi secara politik kelihatannya ada kekhawatiran, keraguan kalau ini mau ditindaklanjuti, maka konsekuensinya adalah, saya kutip Hotman Paris Hutapea ya, bahwa pelapor yang merasa dirinya korban harus hadir di persidangan. Kalau hadir di persidangan, nah ini yang kelihatannya mulai dikhawatirkan oleh kubu Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, karena dia akan ditanyakan oleh Abdul Kafur Sangaji. Kira-kira mirip nggak foto yang gondrong berkumis itu dengan foto bapak yang masih muda? Itu Pak Rustam Effendi, Bang Rustam tuh. Bang itu Rustam. kumis bukan kumis Pak Jokowi. Oke. Apalagi Mas Roy dengan kacamata sebagai seorang fotografer kelilingnya. Juga. Oke. Lain lagi. Nah, itu nanti kita babak kedua Mas Roy akan hadir ya, bicara mengenai temuan-temuan terbaru tentang foto SMA, foto gondrongnya ya kan? SD SMP. Pokoknya dokumen 27 dokumen dari PDIP itu boleh di spill lagi. Nah ini makin menunjukkan bahwa optimisme Andi Azwan dengan jaket dengan jaket Gibran apanya itu yang baru saja datang. Kalah dari jaketnya Bang Refli. Oh iya, karena jaketnya Bang Refli keren. Karena ini beli soalnya. Modal. Kalau itu hadiah ya. Itu pemberian bukan beli itu. Nah, karena itu karena itu perlu kita pahami ya, sebenarnya kita ingin menegakkan hukum yang benar dan adil, sana ketakutan, kan kira-kira begitu. Ya sudahlah, kita cari aja rekonsiliasi dengan Prabowo aja. Jadi silakan Pak Jokowi ya kan membuktikan ijazahnya dan kemudian meminta katakanlah kewenangan kepala negara apa kayak begitu ya, sehingga kasus ini bisa terang benderang dari sisi pembuktian ijazahnya, tapi tidak perlu mengorbankan anak bangsa atau memecah-mecah anak bangsa lagi. Tapi itu sih sebuah harapan, dan harapan tersebut ya mudah-mudahan didengarkan istana ya. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk lagi. Sebenarnya kita udah capek juga mau nonton Piala Dunia ini soalnya. Oke, silakan. Capek karena memang peristiwa ini juga terlalu lama.
peristiwa penanganan perkara ya, bukan peristiwa hukumnya, tapi perjalanan dari penanganan perkara ini sendiri memang cukup melelahkan ya Pak Ugro ya. Coba nanti Pak Ugro bisa memberikan satu gambaran dari pengalaman Pak Ugro sebagai seorang penyidik senior, mantan Wakapolri yang tentu sudah malang melintang dalam proses penegakan hukum pidana. Peristiwa ini dilaporkan tanggal 30 April tahun 2025 hanya gara-gara hadir beberapa warga negara yang kepo secara ilmiah. Kepo secara ilmiah kan boleh. Ini negara demokrasi kok. Bahasa Inggrisnya scientific kepo. Scientific kepo ya. Jadi kepo. ya, jadi ada warga negara yang kepo secara ilmiah, secara saintifik terhadap dokumen ijazah presiden. Bukan pribadi Jokowi. Tapi karena dokumen itu digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden di suatu negara demokratis yang konon kata pengacaranya kalau ditunjukkan itu akan chaos. Ya kalau palsi sih pasti chaos gitu kan. Tapi chaos keki. Tapi kalau asli kan ya buat apa chaos gitu. Suatu dokumen yang asli itu kan tidak pernah menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah itu ketika palsu harus dibela mati-matian. Nah, itu yang menimbulkan masalah gitu kan. Mudah-mudahan para pemirsa paham soal ini. Jadi kalau Anda ngotot itu pasti palsu. Tapi kalau dia asli santai saja ya kan. Mau dibawa kemanapun asli tetap. Tapi kalau palsu, nah itu kemudian perlu termul, perlu pengacara ya kan, perlu penyidik, relawan dan lain sebagainya. Silakan. Ya itu jadi tanda tanya besar karena itu tidak seperti tidak wajar ya. Kok presiden ditanyakan atau dikepoin dokumennya sebagai seorang presiden yang saat itu dia menggunakan ijazahnya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan jabatan itu. Karena pada saat dia menjadi calon presiden, ya Bang Refli, tadi kami sebenarnya sudah punya kami sudah sisir beberapa bukti-bukti tambahan ya, bukti-bukti baru ya. Yang tentu kami tidak akan spill itu kepada masyarakat secara umum dan kami tidak pernah akan buka itu. Itu ada banyak sekali dokumen-dokumen yang kami dapatkan secara sah, tidak melawan hukum, berdasarkan putusan peradilan atau berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat. Jadi ada beberapa penyerahan dokumen pribadi Pak Jokowi yang berdasarkan putusan KIP itu sudah menjadi dokumen publik. Kenapa dia menjadi dokumen publik? Karena yang dibuka ini adalah ijazah seorang presiden atau dokumen milik seorang presiden. Karena presiden itu kan jabatan publik, dipilih oleh rakyat. Kita butuh kejujuran dan kejelasan. Ini orang siapa sih? Berani-beraninya mencalonkan diri dengan dokumen. Ya kalau asli ya katakan asli. Kalau palsu yang pada akhirnya kan takut untuk menunjukkan itu kepada publik. Makanya perjalanan perkara ini izin Pak Ugro, nanti Pak Ugro bisa barangkali memberikan kita penjelasan. Pernah nggak sih ada satu perkara yang sesederhana ini? Karena kenapa saya bilang sederhana? Karena ini bukan perkara pidana berat. Ini bukan perkara misalnya kita bicara yang berat-berat itu ya. Organized crime atau transnational crime, ya kan, kejahatan lintas negara atau kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang melibatkan permufakatan jahat atau money laundry atau kemudian tindak pidana korupsi atau pembunuhan yang kemudian susah ditemukan barang bukti berupa bukti-bukti pembunuhan ya. Misalnya dalam kasus Verdi Sambo, Jessica Kumala Wongso, sehingga persidangan itu begitu rumit untuk mengungkap peristiwa pidana itu karena dakwaannya juga berat itu. Dakwaan 340 itu kan ancaman pidananya kan pidana mati. Sementara ini hanya kepo terhadap dokumen presiden, tapi kemudian harus dipidanakan gitu loh. Ya kalau memang asli, saya kira tidak perlu butuh 411 hari. Yang hari ini sudah berubah menjadi 412 hari. Makanya Pak Jokowi ketika membuka laporan ini pertama kali, pada saat itu ya, saya punya asumsi gini, ini berdasarkan informasi dari Termul ya. Mungkin Pak Jokowi bertanya kepada penyidik, kira-kira kalau perkara ini saya buka berapa lama proses penyidikannya? 3-4 bulan. Tapi saat itu penyidik belum melihat bukti. Masih berupa forum konsultasi. Ini kalau kita merujuk pada pernyataan Termul ya. Jadi kita tidak menyebar hoax. Kalau berdasarkan pernyataan Termul bahwa Pak Jokowi pernah
sampai marah gebrak meja gara-gara 3 sampai 4 bulan dijanjikan penyidik gak selesai. Karena pada saat pertama kali Pak Jokowi bertanya kepada penyidik itu dijanjikan bahwa 3-4 bulan karena memang perkara pidana sederhana kecil. Hanya urusan pencemaran nama baik. 310 311 ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kalau pencemaran nama baik itu kan 9 bulan. Kalau fitnah itu 2 tahun, ancaman pidananya terberat. Ya kan? Nah, ini kan perkara bukan seperti pembunuhan yang ancamannya pidana mati. Yang perlu sampai 411 hari. Pada saat itu saya punya asumsi bahwa penyidik menjanjikan 3 sampai 4 bulan karena mereka juga belum lihat bukti-bukti dari Pak Jokowi. Begitu mereka lihat bukti-bukti dari Pak Jokowi, mereka kan harus jahit bukti gitu loh. Semua bukti yang disita dari UGM dan disita dari Pak Jokowi itu kan harus dijahit. Ya, kalau buktinya tidak nyambung, bagaimana bikin supaya bukti-bukti itu nyambung? Makanya 120 saksi diperiksa. Dan saya katakan dari 120 saksi itu ada seorang pelapor namanya Lecumanan, ya, yang juga sudah dilaporkan oleh Mas Roy itu. Di dalam satu podcast, saya sebut aja Daily Buzz, pernah mengatakan ke saya karena saya kejar pelan-pelan, dia katakan bahwa dari 120 saksi itu, 80 saksi adalah teman kuliahnya Pak Joko Widodo. Ya ngapain kalau orang kuliah benaran, ya ngapain 80 saksi diperiksa? Karena keterangannya kan nanti sama. Cukup 3-4 orang. Ya, apakah benar saudara kuliah dengan Jokowi? Cukup, ya, saya kelas. Tapi keterangan saksi kan tidak bisa berdiri sendiri, harus bersesuaian dengan dokumen. Jangan-jangan memang dokumennya itu tidak bersesuaian sehingga harus kerja keras lagi penyidik. Saya meyakini berdasarkan asumsi saya dan hasil analisa saya, Bang Refli, kenapa perkara ini cukup panjang? Karena bukti-bukti itu harus dijahit. Itu pekerjaan yang tidak mudah bagi penyidik. Makanya kemudian penyidik melimpahkan ini kepada penuntut umum sampai hari ini pun belum dinyatakan secara resmi P21. Karena apa? Karena jaksa itu yang dia teliti, yang dia lihat itu bukan status pelapor. Oh Pak Jokowi, kita P21 kan nggak begitu. Perkara pidana basisnya adalah alat bukti. Sepanjang alat buktinya belum memberikan keyakinan kepada penuntut umum tidak akan berani untuk memperduasatkan perkara. Karena apa? Beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Begitu dilakukan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti, maka saat itu kewajiban penyidik Polda Metro Jaya selesai. Kewajiban selanjutnya adalah penuntut umum membawa perkara itu dalam persidangan dan disitulah penyidik penuntut umum harus mempertaruhkan integritasnya sebagai penuntut umum. Kalau buktinya lemah, dia nggak akan berani untuk memperduasatukan perkara. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak. Pada bagian akhir ini 412 hari panjang sekali di perkara ini. Iya. Sebetulnya ada 3 pertanyaan sih. Apakah ijazah beliau ini asli? Apakah ijazah beliau ini palsu? Apakah ijazah ini tidak ada? Nah, ini sekarang kan begitu. Ya kan? Sama dengan cinta. Cinta ini apakah ada cinta? Nah, ya kan? Asli. Apakah cintanya palsu? Apakah cintanya tidak ada? Kan gampang membuktikan. Ya kan di situ. Ini yang perlu didalami. Saya penyidik saya paling gampang kan. Kawannya ada berapa tadi? Misalnya 80, ya kan? Kawan kuliahnya. Iya. Nah, ditanya jangan kena. Makanya kenapa kok di pas 80 itu? Kan tanda tanya nih. Sebenarnya membuktikan ijazah ini tidak ada, palsu atau asli, satu itu saksi kunci cukup Pak Kasmujo. Karena kalau Pak Jokowi yang pernah mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi dirubah dosen pembimbing akademis ya, kemudian sudah dibatalkan, konfrontir aja. Ada nggak berita acara konfrontasi antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo? Tapi Pak Kasmujo kan ketakutan kalau jawab, wah dia ada Pak Jokowi kan, saya udah usia seperti masa dia ada Pak Jokowi seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita coba berpikir sehat ya kan. Kalau 3 pertanyaan tadi bisa dijawab, soalnya berkas-berkas udah siap dilimpahkan kapan saja ya. Kalau memang 3 pertanyaan tadi, apakah ijazah itu asli, apakah ijazah itu palsu, atau apakah ijazah tidak ada, udah itu aja. Kalau nggak bisa dijawab, ya udah rapat koordinasi antara jaksa, peneliti dengan penyidik, putuskan ini perkara ini tidak bisa lanjut karena sudah RC dan sudah SP3. Udah itu aja selesai. Izin Pak Ugro, kalau
penyidik menjanjikan 3 atau 4 bulan berdasarkan informasi dari Termul, berarti itu benar dong kalau ijazah katakanlah kalau asli, kalau tidak asli atau ada atau tidak ada. Kalau itu teruji berarti cukup 3 bulan dong. Ngapain sampai 1 tahun lebih? Iya, kan dari awal kita ingat waktu dikatakan sama Pak Kabitumas ya, fotokopi. Kan ditanya ijazahnya. Oh, iya, Nah, iya. ternyata sampai sekarang fotokopi. Ya, Iya, iya. itu. Jadi ya kalau dibilang ada dititipin di Polda Metro, kalau titipan ya buka aja. Seperti itu, ya kan? Tapi udah salah kaprah. Karena barang bukti ijazah ada di tangan polisi, berarti ijazah itu hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini serba dilematis, mau dilanjutkan atau tidak serba dilematis itu saja. Ya, ini memang saya barangkali ini sedikit lagi ya Bang Refli ya. Memang benar ya. Dan saat itu Pak Ugro izin ya, kami yang berdebat pada sesi pertama di Polda Metro Jaya pada saat gelar perkara khusus tanggal 15. Jadi saat itu ada kuasa hukum Pak Jokowi bertahan untuk tidak membuka barang bukti itu. Tapi kemudian saya challenge gitu loh, ya kan? Lo buat apa? Buat apa kita gelar perkara khusus kalau barang bukti nggak bisa dibuka? Dan barang bukti itu berdasarkan penyitaan diatur pasal 39 KUHP yang lama, karena menggunakan KUHP yang lama, barang bukti itu kan kualifikasinya ada 5. Pertama adalah apakah itu barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk membantu kejahatan, barang yang digunakan untuk tadi membantu hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang berkaitan dengan hasil kejahatan, atau barang yang digunakan untuk menghambat proses penyidikan. Itu diatur 5 kualifikasi dari barang bukti secara limitatif diatur dalam pasal 39. Makanya pada saat kami gelar perkara khusus Pak Ugro, saya memberikan pernyataan tegas dan saya tantang kepada kuasa hukumnya Pak Jokowi, kalau saudara tidak ingin membuka barang bukti ini, menjadi pertanyaan adalah para pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti apa? Meskipun tidak ada kalimat tegas di dalam di dalam KUHP bahwa barang bukti itu tidak boleh dibuka atau boleh dibuka. Tidak ada kalimat seperti itu. Tidak ada kaidahnya, tidak ada normanya. Tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pejuang-pejuang ini, mereka kan harus tahu dengan barang bukti apa saya ditetapkan sebagai tersangka. Saya ambil contoh, ini mohon maaf Pak Ugro ya. Kalau saya dituduh membunuh, kan minimal saya tahu saya membunuhnya dengan apa. Apakah dengan pisau, apakah dengan senjata api, apakah dengan golok, kan perlu saya tahu, minimal saya tahu. Jangan-jangan itu bukan alat saya gitu. Atau jangan-jangan itu alat orang tapi kemudian digunakan seolah-olah milik saya. Saya harus tahu dong, karena itu demi kepentingan pembelaan. Makanya kemudian Pak Ugro di sesi pertama kami gelar perkara khusus itu akhirnya karena perdebatan itu sengit, saya dan Bang Ahmad Kozinudin berdebat keras dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Akhirnya jalan tengahnya adalah Pak Dirkrim mengatakan ya sudah, kalau begitu kita buka aja lah barang buktinya, sehingga dibuka juga barang bukti itu. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Ugro benar. Kalau kemudian itu disita, menjadi pertanyaan kita, ini ijazah ini hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk kejahatan, atau alat yang digunakan untuk membantu proses kejahatan, atau alat yang berkaitan dengan kejahatan, atau jangan-jangan alat yang digunakan untuk menghambat proses penyidikan. Nah, itu yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Mungkin ijazah itu statusnya bukan barang bukti ya. Lagi katakan barang titipan. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya penyidik supaya bisa netral nih, status ijazah Pak Jokowi yang di penyidik itu namanya barang itu. Nggak usah pakai bukti. Ya, barang itu, barang ijazah itu kan bukan barang bukti ini. Jadi boleh nggak usah dibuka barang itu aja. Oke. Thank you. Hari kita dapat ilmu lagi nih dari Pak Ugro. Biasa ya. Barang membarang ya. Bukan barang bukti, buktinya itu barang. Atau barang itu perlu dibuktikan. Iya. Memang perlu dibuktikan Gitu. asli atau palsu. Gitu. Iya. Ada barangnya apa enggak, itu masalahnya kan. Ya, saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena di depan ada Mas Roy, jadi kita berhentikan dulu sesi ini. Lumayan juga kita sudah berbincang selama 35 menit, ya kan? Lumayan. Karena itu setelah ini nanti Mas Roy akan hadir. Silakan kalau Pak Ugro juga mau ikut juga atau Mas Gofur ikut juga. Yang jelas Mas Roy akan mengemukakan temuan-temuan terbaru mengenai ijazah-ijazah yang kemudian mencengangkan juga. Si Gondrong dari Gua Hantu. Ada juga ijazah SMA-nya Gondrong dan kelihatannya kok agak tegap tuh orang ya, agak beda dengan ini. Tapi
persisnya nanti seperti apa, silakan Mas Roy. Memang kadang-kadang kita bilang, oh jangan di-spill dong semuanya nanti untuk persiapan di sidang. Udahlah, makin kita spill makin takut tuh Sarah. Makin kita spill makin khawatir di sana kan, karena ini Jakarta Bung ya kan, ya, bukan Solo kan. Jadi ini juga ditonton oleh banyak orang sehingga sederhana. Kalau asli lurus dan tidak berbelit-belit, kalau palsu belok-belok berbelit-belit, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.